Melihat bagaimana Pak Jokowi mengambil sikap untuk menangani seluruh kebohongan-kebohongan dan fitnah yang beredar, bagi saya beliau menunjukkan bahwa beliau adalah pemimpin yang memiliki hati yang luar biasa, hati yang besar, dan juga diri yang sudah penuh dengan cinta. Aku tahu kenapa si Roy Suryo ini takut. Karena di pemberitaan kemarin dia melihat bahwasanya mantan preman Tanah Abang Bapak Hercules sudah datang menyalami Bapak Jokowi. Kalau memang pengen sama-sama buktiin ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu lewat jalur hukum, Pak Jokowi udah ngomong kalau memang diminta untuk keperluan hukum, beliau bakal nunjukin ijazah aslinya. Dan UGM pun juga ngomong kalau mereka siap. Mantan Presiden Joko Widodo kini kembali diusik terkait dengan kepemilikan ijazah palsu. Hal ini membuat para pendukung Joko Widodo terus memberikan perlawanan dan memberikan berbagai pernyataan yang menyudutkan sekelompok orang yang telah memprovokasi dan juga yang berjuang untuk menjatuhkan Jokowi sejak awal ia menjadi presiden hingga kini ia telah mengakhiri jabatannya untuk 2 periode menjadi presiden. Kelompok tersebut adalah orang-orang yang merupakan barisan sakit hati, diantaranya ada Amin Rais, ada Roy Suryo, dan juga beberapa tokoh lainnya. Mereka beranggapan atau menuding bahwa Jokowi telah memiliki ijazah palsu, dan bagi mereka ini sebuah penipuan besar yang dilakukan oleh seorang mantan presiden terhadap republik ini atau terhadap bangsa ini. Namun kali ini dari berbagai netizen memberikan perlawanan dengan berbagai macam pernyataan atau statement mereka terkait dengan tudingan yang dilakukan oleh kelompok tersebut. Dan dalam video ini ada beberapa yang bahkan sampai meneteskan air mata menyikapi tudingan yang dilakukan oleh para netizen terhadap mantan Presiden Jokowi. Dan bahkan ada pula yang mengatakan jika Jokowi benar-benar harus dijatuhkan dengan cara ini, harusnya juga kalau memang tidak diakui ijazahnya, maka harus pula tidak mengakui berbagai macam perkembangan positif yang dibangun atau yang dilakukan oleh Jokowi ketika ia menjadi Presiden Republik Indonesia. Baik seperti apa keseruan dari para netizen dalam memperjuangkan atau memberikan dukungan atau support terhadap mantan Presiden Joko Widodo, mari kita ikuti video-videonya. Melihat bagaimana Pak Jokowi mengambil sikap untuk menangani seluruh kebohongan-kebohongan dan fitnah yang beredar, bagi saya beliau menunjukkan bahwa beliau adalah pemimpin yang memiliki hati yang luar biasa, hati yang besar, dan juga diri yang sudah penuh dengan cinta. Karena dengan cinta tulus dari Bapak dapat memperlihatkan kepada kami semua bagaimana kami dapat terus mendukung Bapak dengan menyebarkan kebaikan dan juga memberitahukan kepada semua orang hasil kerja dan prestasi Bapak. Dan kami belajar bagaimana tidak membalas kebencian dengan kebencian. Aku tahu kenapa si Roy Suryo ini takut. Karena di pemberitaan kemarin dia melihat bahwasanya mantan preman Tanah Abang Bapak Hercules sudah datang menyalami Bapak Jokowi. Takut dia kepalanya melayang. Mau Hercules itu udah gak kayak gitu lagi. Tapi kalau anak buahnya nggak tahu lagu ya. Makitir dia gemetaran Roy Suryo. Tadinya mau pergi dia, iya kan? Rupanya lah dilihat pemberitaan dan juga di share di grup. Teman-teman, Hercules sudah datang ke rumah Bapak Jokowi. Akhirnya dengan sok gagah perkasa Roy Suryo mengatakan, saya minta maaf ya kalau saya kayaknya nggak bisa pergi ke Solo karena saya ada urusan di Jakarta. Rupanya kau yang dibilang Pak Hercules itu ya kan, apa palsu, kepalanya itu palsu. Roy, palsu katanya kepala kalian, Roy. Ya palsu lah isi kepalanya itu ya kan, makanya kebohongan yang keluar. Ijazah SD-nya palsu,
ijazah SMP, SMA palsu dan juga ijazah mahasiswanya palsu, ya, berarti beliau itu orang hebat. Kenapa? Ya, sedangkan tidak ada ijazahnya pun beliau bisa membangun bangsa ini sedemikian rupa. Nah, kalian bersera ijazah kalian, apapun tidak bisa kalian bikin untuk bangsa ini. Gitu loh, ini dah aneh-aneh aja. Datang tanggal 16 ke rumah orang mau silaturahmi sambil nanya ijazahnya. Kalian pun juga belum tentu ijazah kalian itu bisa dipertanggungjawab. Tapi ini andai kata ya. Aku bukan katakan benar ijazah Bapak Jokowi palsu, bukan. Ya, ini andai kata. Andai kata Bapak Joko Widodo itu ijazah TK-nya palsu, ijazah SD-nya palsu, ijazah SMP, SMA palsu dan juga ijazah mahasiswanya palsu, ya, berarti beliau itu orang hebat. Kenapa? Ya, sedangkan tidak ada ijazahnya pun beliau bisa membangun bangsa ini sedemikian rupa. Nah, kalian bersera ijazah kalian, apapun tidak bisa kalian bikin untuk bangsa ini. Ku bilang sama kalian, jujur aja, kalian akan dipermalukan oleh Bapak Joko Widodo dan tim kuasa hukumnya, termasuk juga kami akan mempermalukan kalian. Kalau kami mempermalukan kalian dengan cara apa? Dengan cara memberitahukan kepada kawan-kawan semua bahwasanya hal bodoh yang kalian lakukan itu nggak bisa dipercaya. Tapi kalau Bapak Joko Widodo, perhatikan kalian ya, Bapak Joko Widodo sampai kapanpun tidak akan pernah menunjukkan ijazahnya. Bukan karena ijazahnya yang dipegang palsu, bukan. Karena dia ingin menunjukkan, ya, apa pentingnya menunjukkan ijazahku, ya, yang merupakan dokumentasi pribadiku kepada manusia-manusia seperti ini. Kan begitu, ya. Jadi nggak ada yang perlu dibuktikan, nggak ada yang perlu dibuktikan. Karena apa? Sesungguhnya ketika engkau bisa memberikan yang terbaik bagi bangsa ini, maka titel, jabatan dan backgroundmu, latar belakangmu tidak penting lagi. Makanya aku bilang tadi, ya kan, kalau bicara tentang Bapak Jokowi, seandainya semuanya ijazahnya palsu, hidupnya lebih berarti daripada hidup kalian. Karena apa? Karena beliau sudah banyak mentorehkan prestasi dan pembangunan di bangsa ini, sementara kalian merusak. Jadi gue ngeliat gerakan-gerakan ini kayaknya orang-orang kumpulan, jadi kumpulan segerombolan orang bodoh gitu loh, segerombolan orang blow on dia yang memaksakan kehendak gitu kan, yang mengatasnamakan orang-orang kaum akademisi gitu. Jadi kan gue udah bilang berkali-kali, jangan dipaksakan. Jokowi pakai ijazah itu tuh udah dari dulu, dari tahun jebot, dari sebelum jadi wali kota, ya kan? Kalaupun itu benar palsu, yang malsuin siapa? Ya kan? Kalaupun memang yang itu benar palsu, ya, bagaimana cara malsuinnya? Kenapa UGM bisa mengakui ijazahnya Jokowi? Kenapa rektor loh? Bagi kami kaum akademisi, rektor itu sakral loh. Kalau statement dari rektor, apalagi minimal dari warek ya, kalau bicara begitu, wah, dekan juga ikut berbicara, waduh Pak, itu sakral banget bagi kaum akademisi Pak, gitu loh. Tetapi kalau seandainya hari ini ada kaum akademisi atau praktisi hukum yang tidak mengerti terus memaksakan kehendak bahwa berbicara ijazah palsu Pak Jokowi, ijazah palsu, berarti ini bodoh bin tolil, ya. Ya. Tanggapan dari fakultas UGM yang karena sumbernya kan ijazah dari UGM sendiri ya, UGM. Iya. UGM ya. Namun dari pihak UGM juga sudah respon dan menjelaskan tidak terdaftar ijazahnya. Lah apalagi UGM mengatakan begitu? Berarti UGM mengatakan bahwa siapa yang tanda tangan di ijazah Jokowi adalah sah. Apalagi karena hukum pidana itu konstruksi seperti ini. Kalau seandainya ijazah itu dianggap palsu, yang melaporkan itu haruslah orang yang punya tanda tangan dalam ijazah itu. Bukannya si cecoro-cecoro ini. Ngapain cecoro itu ikut-ikutan ribut sampai mau ngepung rumah Jokowi? Kan bodoh bin tolil gue bilang. Gitu loh. Lagian juga kan kalau namanya ijazah itu udah terbit dari tahun berapa itu, sampai sekarang udah berapa puluh tahun, masa kadaluarsa perkara itu ada. Kalau mau diterapkan pasal pemalsuan 263, ancaman hukumannya hanya 6 tahun. Gitu loh. Katakanlah 10 tahun paling lama, tapi kan masa kadaluarsa ada, kalau memang benar 10 tahun, karena itu masuk kaitan dengan dokumen otentik kan. Tetapi kan yang menuntut itu atau melaporkan itu harusnya UGM dong. Lah UGM-nya aja adem ayem aja,
Ya kan rektornya, dekannya, apa segala. Lah ini kenapa kroco-kroco pada ribut? Ini kan bikin stabilitas nasional terganggu. Makanya harapan saya ya, kepada Pak Prabowo, Presiden Pak Prabowo, tolong tegas lah, kita udah gregetan banget gitu loh. Pak Prabowo tolong tegas lah, jangan sampai di podium aja gahar gitu kan, tapi penerapannya nggak ada gahar gitu. Gue maunya Pak Prabowo tegas gitu, jadi yang begini tangkepin aja gitu loh. Bang, kamu menyebut presiden kita yang sekarang, namun ada duga-dugaan, apakah ini ada unsur kudeta? Kudeta masih jauh, enggak, karena kan dari berbagai gerakan dan kegiatan yang gue pantau dari mereka, ini gerakannya kecil lah, tidak mewakili 297 juta penduduk Indonesia. Hanya itu aja, paling berapa puluh, bisa kebaca kalau oleh intelijen gitu. Kenapa intelijen ini terkesan seperti macan ompong di eranya Pak Prabowo? Tangkap dong itu, amankan itu. Bila perlu buatkan pasalnya, regulasinya, gitu loh, untuk menjerat mereka. Jangan berbicara masalah HAM lagi, begini ini masalah kepentingan bangsa. Kalau si provokator-provokator ada di bumi pertiwi ini, akan hancur tatanan negara ini. Kita lagi berkembang, lagi merayu investor untuk investasi ke Indonesia. Tahu-tahu ada manusia segerombolan manusia cacat begini kan, menurut gua cacat otaknya gitu loh. Yang berpikiran jelek kepada Pak Jokowi ini cacat, berupa kecacatan pemikiran dari beberapa orang yang akhirnya kan bayangkan aja. Di situ kan yang gue lihat tuh orang yang demo-demo itu kan ada profesor, ada doktor, ada kaum akademisi, dan diprovokasi oleh emak-emak yang nggak jelas gitu loh. Kan gue lihat ini kampungan banget sih, negara sebesar ini harus ngurusin orang-orang kampung kayak begini gitu loh. Kenapa nggak dibuang aja ke laut terluar sana gitu, khusus orang-orang goblok di sini tinggalnya, jangan nyampur sama orang-orang Indonesia yang pinter gitu loh. Maksud gue tuh Pak Prabowo tuh tegas gitu. Coba bikinkan program, bikin rumah bagi orang tolol gitu, di pulau terluar. Jadi ada bahasanya, dan lu kartu-kartu tolol ditulisin. Warga negara Indonesia yang tolol tinggalnya di luar, yang bagus tinggal di dalam kota gitu. Jadi jangan nyampur sama kita yang pintar, jadi ribet gitu. Jadi ngancurin negara ini dengan perlahan-lahan, lama-lama. Saya Sudarsono, Ketua Umum BSJL, Barisan Sudarsono Jokowi Lovers Melawan Hoax, pada kesempatan ini ingin menyampaikan kepada Saudara Egy Sujana, Saudara Rismon, Saudara Roy Suryo, Saudari Tifa, dan yang lain, termasuk kepada Situa Bangka Amin Rais, termasuk kepada Rohiki Gerung, termasuk Refli Harun dan sebagainya. Saya sebagai pecinta Jokowi selama ini cukup bersabar terhadap narasi apa yang menurut kami, narasi kalian semua adalah provokatif, merendahkan Bapak Jokowi, bahkan terlalu dalam Anda menyerang pribadi, termasuk masalah ijazah Pak Jokowi. Saya besok tanggal 15 April akan menunggu kalian, akan seperti apa kalian. Dan manakala pernyataan selama ini saudara yang selalu mempermasalahkan ijazah Bapak Jokowi tidak bisa membuktikan, maka saya atas nama Barisan Sudarsono Jokowi Lovers Melawan Hoax akan melaporkan saudara semua ke Mabes Polri. Negara ini butuh ketenangan untuk membangun. Masyarakat ini butuh ketenangan dalam bernegara dan berbangsa. Tapi apa yang saudara katakan selama ini, apakah kalian atas nama akademisi, intelektual dan sebagainya, tapi pernyataan Anda selalu provokatif pada masyarakat Indonesia. Sekali lagi, saya pecinta Jokowi tidak terima atas pernyataan kalian semua. Saya akan laporkan kalian ke Mabes Polri manakala pernyataan saudara tidak bisa Anda buktikan. Kenapa ya nggak ada yang kepikiran buat nanya ke PDIP apakah ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu? Secara PDIP ini adalah partai yang menaungi Pak Jokowi selama ini, ya kan? Dan partai yang mengusung Pak Jokowi ikut 4 kali pemilu gitu, wali kota, gubernur, dan 2 kali presiden. Yang dimana kan pasti ada tim ya gitu ya, yang mempersiapkan dan memverifikasi data-data yang diperlukan untuk pendaftaran ke KPU. Ya kalau sama UGM nggak percaya, sama Pak Jokowi nggak percaya, kenapa nggak coba nanya ke PDIP gitu? Asli atau palsu tuh ijazahnya Pak Jokowi, ya nggak sih?
Kalau saya dipanggil pun nanti ditersangkakan ke Mabes Polri, saya datang lo langsung. Ya. Baik, saya pegang ucapan Anda. Anda siap dipanggil Mabes Polri jika Anda terbukti bersalah. Anda selaku penggugat yang mempermasalahkan tentang ijazah milik Bapak Joko Widodo. Tentunya Anda telah menganalitik melalui penelitian yang Anda kuasai dalam bidang digital forensik. Pertanyaan saya begini, jika penelitian Anda itu terbukti atau memang benar-benar Bapak Jokowi memiliki ijazah palsu dalam pengadilan, apa yang Anda lakukan terhadap Bapak Joko Widodo? Tentunya Anda akan mengadili beliau. Tapi jika penelitian Anda tidak terbukti dalam pengadilan, konsekuensinya Anda siap dipanggil Mabes Polri. Apa yang Anda katakan barusan? Jadi pesan saya kepada Bapak Joko Widodo, kami selaku para pendukung Bapak, sudahilah Pak. Jangan Bapak terlalu sabar dan sabar. Bapak terlalu banyak dihina, dihujat, dicaci, dimaki oleh mereka-mereka. Janganlah Pak membuat resah para pendukung Bapak. Janganlah Pak membuat bingung para pendukung Bapak. Sudahi. Bapak harus bergerak, mengambil ranah hukum melalui pengacara Bapak, yaitu dalam persidangan ataupun pengadilan nanti. Buktikan Pak dalam pengadilan bahwa Bapak memiliki ijazah asli. Apa yang menurut mereka katakan itu ijazah Bapak adalah palsu. Lalu adili mereka seadil-adilnya. Itu pesan kami para pendukung Bapak Jokowi. Terima kasih. Ya kalau ada seseorang yang sudah menggunakan ijazah yang tidak halal, sehingga halal itu awakmu ya, purna tugas bawa pulang panci. Roy Suryo apa dek? Gatel. Roy Suryo apa dek? Gatel. Anak kecil aja tahu Roy. Beneran saya nggak ngajarin. Hei Roy Suryo, kamu itu ya manusia paling, entahlah, nggak tahu aku bilang lah, di muka bumi ini. Purna tugas yang tadinya itu milik negara, ya kau anggap itu milikmu, kau bawa pulang. Panci, berapalah panci? 150.000. Sekarang ya, waktu itu mungkin masih 75.000 harganya. Itu aja sanggup kau bawa pulang. Yang mau percaya sama omonganmu itu siapa? Mungkin hanya orang setengah sinting, Roy. Yang selalu menanyakan ijazah Pak Jokowi ini asli atau palsu, coba kalian tanya ke PDI sana. PDI kan partai yang menaungi Pak Jokowi selama 4 kali pemilu. Jadi wali kota, gubernur, 2 periode jadi presiden. Kan PDI itu yang menaungi. Nggak mungkin dong PDI nggak tahu. Pasti kan ada tim dari PDI yang memverifikasi data dan dokumen Pak Jokowi ini asli atau palsu untuk didaftarkan ke KPU sana. Kalian kan nggak percaya sama jawaban Pak Jokowi dan UGM. Ya coba aja tanya PDI sana. Siapa tahu jawaban dari PDI bisa membuat kalian percaya. Kenapa kok nggak ada yang tanya ke PDI sana, kenapa? Nanti kalau masalah ijazahnya Pak Jokowi ini udah kelar, udah selesai, kalian mau bikin isu apa lagi? Kentutnya Pak Jokowi juga palsu gitu. Dari dulu udah bikin isu tentang Pak Jokowi, tapi nggak ada yang terbukti satupun. Masih aja. Tulis pendapat kalian di kolom komentar teman-teman. Salam jigigis. Tunjukkan saja, pasti ditunjukkan. Tenang kalian, ya. Nanti di pengadilan, kalau diminta sama pihak pengadilan, pasti ditunjukkan. Kalau untuk kalian ngapain? Kita kan punya pengadilan, yang mana nanti akan mengadili, ya. Yang salah, ya salah. Kalau katakanlah ijazah Pak Jokowi nanti palsu, pasti pengadilan yang akan memutuskan, ya. Kecuali kita nggak punya pengadilan. Kalau untuk menunjukkan sama orang-orang yang suka fitnah, ya, sama kelompok-kelompoknya, termasuk ini yang komen mungkin, buat apa? Nanti survei membuktikan nanti pengadilannya, hakim. Oke? Tunggu. Jadi kelompok Egy Susana, Roy Suryo, Panci itu
Persiapkan aja diri dari sekarang ya. Kalaupun besok tanggal 16 mereka ke rumah Pak Jokowi, nggak akan ditunjukkan. Jangan tunjukkan Pak Jokowi, nanti aja di pengadilan. Oke? Tunggu ya. Ijazah Pak Jokowi kembali jadi omongan barisan sakit hati. Kalian kenapa sih? Masih repot aja tentang ijazah. Gak ada bahan lain ya buat fitnah Pak Jokowi? Gak ada. Bahan receh digunakan fitnah Pak Jokowi? Iya. Gini loh, kalian itu yang menuduh ijazah palsu Pak Jokowi itu kan orang-orang pinter katanya. Dan rata-rata kan mahasiswa juga. Kalian tahu lah, yang menuduh harus membuktikan. Cari bukti sana, cari bukti. Malah yang dituduh disuruh buktiin lah. Gimana kalian ini? Kenapa keluar-keluarnya juga nggak kemarin pas jadi wali kota, pas jadi gubernur, pas jadi presiden 1 periode? Kenapa? Kenapa saat Pak Jokowi udah nggak dibanteng lagi, kalian baru pada keluar-keluar? Kenapa bos? Sakit hati atau gimana? Jujur aja, jujur nggak apa-apa. Jujur, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam jigigis. Pak Jokowi ya? Ya udah, itu kan orang dapat ijazah benar kok. Orang wali kota, gubernur, presiden itu apa ya sih? Orang-orang itu ijazah palsu apa? Ya, ijazah palsu nggak mungkin lah jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden gitu lah. Jadi nggak usah kita cari-cari masalah untuk bikin sensasi. Betul bang. Bikin gaduh-gaduh gitu lah. Intinya ijazah itu mulai dari wali kota Solo. Berarti kan pakai ijazah kan? Habis wali kota Solo gubernur DKI, kan pakai ijazah kan? Habis gubernur DKI gubernur, kan pakai ijazah kan? Aku sekarang baru ngikutin palsu kepalanya yang palsu. Mantap bang. Gas bang. Kalau gitu ya kita pengadilan saja. Aduh, ini saya bilang kita sesama keluarga besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin stitch videonya menarik. Waduh, kata itu tuh Mas Roy Suryo. Aduh, kaget aku. Kok ini masuk ke ranah hukum? Kenapa enggak kekeluargaan aja? Iya toh ya? Ya enggak lah, bener memang harus ke ranah hukum. Karena ini tidak sesederhana yang kita pikir soal ijazah atau soal isu ijazah palsunya Pak Jokowi ini tidak sesederhana yang kita pikir. Jadi memang harus masuk ke ranah hukum gitu. Jadi pilihan Pak Jokowi ya itu sudah tepat. Itu bagian dari haknya Pak Jokowi sebagai rakyat. Sekarang ini beliau sudah menjadi rakyat biasa ya, jadi boleh sah-sah saja menentukan sikap gitu ya, bagian dari haknya. Kalau memang dalam hal ini kepingin ya diurus saja lewat ranah hukum, nah itu bravo. Nah, tapi ini Mas Roy Suryo ini terus udah gitu nggak mau ikutan nih hari ini, berarti nih ya, ini tanggal 16 April nih, hari ini nih berarti beliau Mas Roy Suryo nggak hadir gitu. Apa jangan-jangan udah ngebaca sesuatu gelagat-gelagat gimana gitu. Ya nanti akan ya, semoga ya, insya Allah di persidangan nanti akan diperlihatkan ijazah aslinya Pak Jokowi, serta banyak sekali bukti-bukti kalau beliau itu memang lulusan UGM secara sah, secara memang resmi lulusan UGM. Nantilah akan kita lihat, insya Allah ya, insya Allah, mudah-mudahan. Kenapa begitu? Karena ya logika sederhananya aja, nggak mungkin lah Pak Jokowi memilih jalur hukum kalau beliau tidak punya
bukti-bukti yang otentik, tidak punya dokumen-dokumen yang valid, nggak mungkin ya, logikanya begitu. Terus ada tuh yang sudah beralih ke waktu SMA-nya Pak Jokowi seperti apa gitu. Alhamdulillah saya juga sudah cari-cari ya, nambah-nambah literasi terkait hal itu. Ternyata memang sudah ada gitu ya, statement-statement atau viti-viti yang saya temukan, bagian dari statement-statementnya pihak sekolah SMA-nya Pak Jokowi juga sudah saya temukan, dan itu insya Allah itu kalau saya lihat bagus gitu ya. Ada buku induknya yang sudah dimakan rayap gitu ya. Ada data-data Pak Jokowi di sana semasa beliau mulai masuk mendaftar menjadi bagian dari siswa SMA tersebut. Nah itu bagus. Dari VT-nya Mas Bram itu ada akun namanya Mas Bram juga. Saya melihat Mas Bram ini punya apa ya, boleh dibilang album ya, buku album ulang tahunnya UGM, dan di situ ada juga foto-foto apa ya, album kelulusan. Kalau saya lihat itu seperti album kelulusan gitu ya, album-album alumnus di dalamnya itu. Foto-foto yang memang pakai kacamata selain Pak Jokowi ya. Dan itu album tersebut album bapaknya si Mas Bram, dan menurut saya itu brilian banget ya. Artinya bagian daripada bukti. Pastinya alumnus itu punya buku yang sama, buku album yang sama. Nanti akan ditemukan lah seiring waktu, pasti akan ketemu. Nah, album-album itu nggak bisa bohong, gitu ya. Album-album itu yang berserakan nih, gitu ya, yang belum ditemukan lebih banyak lagi. Sementara saya hanya tahu dari Mas Bram. Pastinya album-album itu nanti juga menjadi saksi, menjadi bukti ya, bukan menjadi saksi, menjadi bukti bahwa benar Pak Jokowi memang kuliah di UGM gitu. Oke lah, nggak usah pakai belibet-belibet, ribet-ribet ya. Saya dukung Pak Jokowi gaspol aja di persidangan gitu ya. Dan buat yang menggembar-gemborkan ijazah Pak Jokowi palsu, ayo dong gaspol juga di persidangan. Nah, saya juga udah lihat tuh VT-nya, udah dilaporkan ya, dalam arti sudah ada masukan pendaftaran untuk persidangan ya di Solo ya. Oke, itu bagus banget. Kita dukung prosesi hukum gitu ya. Insya Allah akan ditunjukkan kebenaran, insya Allah. Bismillah, harapannya begitu. Ada tuh yang berpikir hukum bisa dibolak-balik. Enggak, hukum adalah hukum. Jadi hukum tidak pernah bisa dibolak-balik. Yang dibolak-balik itu argumennya pada saat persidangan. Yang dibolak-balik itu hati dan pikirannya gitu. Kalau hukum sendiri udah ditulis gitu, jadi nggak bisa dibolak-balik. Bingung kita bacanya kalau dibolak-balik gitu, hukumnya itu jadi kita ngebacanya susah. Jadi yang dibolak-balik itu argumennya dalam pada saat proses persidangan. Nah, itu yang bisa dibolak-balik. Hukumnya sendiri nggak bisa dibolak-balik. Dia sudah begitu adanya ya begitu sudah. Gitu. Jadi ayo kita hargai proses hukum yang berlaku di Republik tercinta ini ya. Gaspol untuk kebaikan Indonesia. Sekali lagi, ini bukan hal yang sederhana gitu ya, tidak sesederhana yang kita pikir. Jadi bagus memang masuk ke ranah hukum untuk pembuktiannya. Bismillah, kita doakan sama-sama untuk Indonesia maju ya, untuk Indonesia lebih hebat lagi. Kita tetap jaga kesatuan, persatuan ya.
Jangan terpecah belah gara-gara hal seperti ini. Oke? Berpikir logik yang sehat, gunakan hati yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau sampai kapan sih ngeributin ijazah Bapak Jokowi? Mau sampai kapan? Sampai datang ke kehutanan UGM yang di sana mahasiswa-mahasiswinya mungkin lagi ujian, lagi UTS, lagi apa, lagi praktek, apalagi ngapain, ganggu, tahu nggak? Blok. Kebanyakan yang demo, yang ikut demo ke UGM itu yang tua-tua. Aduh, kata gua, Pak, ingat akhirat, Bu, ingat liang lahat. Ngapain sih? Udah tua, udah banyak-banyak istirahat, encok pinggang ntar. Mau gimana pun di mata para pembenci ya, padahal ya UGM-nya sendiri itu juga sudah mengiyakan kalau Bapak Jokowi itu memang lulusan dari UGM, dari kehutanan UGM. Tetep aja kan nggak percaya kalau pada nggak suka sama Pak Jokowi, yang pada benci sama Pak Jokowi. Jadi mau gimana pun keadaannya, lu tetep bakal nggak percaya. Mau itu ijazah udah dipamerin ke publik, lu bakal tetap bilang apa? Halah, ijazahnya palsu. Terus emang kalau terbukti ijazahnya itu nggak palsu, kalau terbukti ijazahnya Pak Jokowi itu asli, lu pada yang demo mau minta maaf? Nggak juga kan? Pertanyaan gue juga, manfaatnya apa mau ngurusin ijazah asli atau palsu? Kan udah nggak bertugas lagi Pak Jokowinya juga. Negara-negara lain tuh ya lagi mempersibukkan diri dengan membahas perdagangan US gitu. Rakyat Indonesia masih ngurusin ijazah Pak Jokowi yang sudah tidak bertugas, coba nggak tuh? Tadinya gue mau nanya, itu bapak-bapak yang demo, yang pada demo di situ, gue mau nanya, Bapak nggak kerja Pak? Tapi nggak jadi nanya, kan kerjanya begitu. Hah? Itu harian apa borongan itu? Negara lain sibuk mikirin gimana caranya memajukan bangsa dan negara mereka gitu ya. Nah yang di negara sini coba, aduh, mending kalau masih tugas diurusin. Ini udah kagak tugas diurusin. Lu sebenarnya kerja penganggur kata gua. Perkara gua lihat yang demo bapak-bapak, ibu-ibu, kakek-kakek, nenek-nenek itu ya, yang demo ke UGM itu ya. Gua rasanya UGM kayak apa deh? Jadi kayak panti jompo, maaf kata gua mah. Lah yang demo isinya orang-orang tua. Biasanya orang demo mah isinya mah yang muda-muda. Ini yang tua-tua coba. Salah deng, itu yang demo bukan orang tua, pemuda-pemudi. Tapi tahun 60-an. Kalau kebukti ijazah Pak Jokowi asli juga lu pada nggak bakalan kan cium kaki Pak Jokowi. Ngapain sih? Heboh banget kayaknya perkara ijazah gitu. Mana udah kagak bertugas. Ini udah berkali-kali gue bilang udah nggak bertugas. Terus kalau ijazahnya palsu, kalian mau apa? Pak Jokowi itu udah 10 tahun memimpin negara bangsa Indonesia ini loh. Hasil kerjanya itu juga nyata jelas. Kalau lu pada mempermasalahkan ijazah Bapak Jokowi waktu dia masih menjabat atau masih waktu satu periode itu belum berakhir gitu ya, masih mending. Ini udah 10 tahun menjabat, udah selesai juga, udah purna tugas juga, masih lurusin. Cina aja lagi mikirin gimana caranya biar negaranya dia makin kaya. Lah yang sini, aduh, capek deh gue capek. Cina lagi sibuk ngurusin teknologi, bikin robot kayak bikin apa kayak ya kan. Indonesia bikin jumbo, dibilang menyalahi apa? Akidah. Ini mah ganti rakyat, bukan ganti pemimpin. Mau siapapun pemimpinnya, kalau gak sesuai sama hati kalian begitulah rupanya. Segitu banyak orang yang ada dalam kerumunan UGM demo 15 April ini ya, buset. Kelihatan gak ada isinya. Kalau memang pengen sama-sama buktiin ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu lewat jalur hukum. Pak Jokowi udah ngomong, kalau memang diminta untuk keperluan hukum, beliau bakal nunjukin ijazah aslinya. Dan UGM pun juga ngomong, kalau mereka siap berikan data-data secara detail jika itu diminta pengadilan. Dan alasan Pak Jokowi sama UGM nggak mau nunjukin datanya secara detail itu karena orang-orang yang minta datanya itu nggak punya kewenangan. Mereka apa kewenangannya? Nggak ada. Kalau mereka punya kewenangan, saya yakin Pak Jokowi sama UGM pasti nunjukin data secara detail. Terakhir, kalau Pak Jokowi sudah menunjukkan ijazahnya yang asli dan terbukti ijazah itu memang asli, kalian yang nuntut, kalian yang keluar-keluar, emang langsung percaya? Enggak kan? Kalaupun langsung percaya, jawaban kalian apa? Cuman, oh, gitu doang. Terus keuntungan buat Pak Jokowi apa? Nanti giliran dituntut balik sama Pak Jokowi nggak terima. Bilangnya negara kita sudah bukan negara demokrasi. Lucu kalian tuh lucu. Tulis pendapat kalian di kolom komentar teman-teman. Salam jigigis. Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini. Dan kepada para sahabat sekalian setelah menyaksikannya dan ingin berkomentar, silakan tulis di kolom komentar. Sekian dan terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.